Di jantung kota Pekalongan yang dikenal dengan batik dan semangat santrinya, berdiri kokoh sebuah bangunan yang bukan hanya tempat ibadah, namun juga saksi bisu perjalanan sejarah, peradaban, dan penyebaran Islam di tanah ini. Dialah Masjid Agung Al-Jami Pekalongan. Lebih dari sekadar bangunan, masjid ini adalah rumah bagi komunitas, pusat dakwah, dan simbol keberagaman yang telah berusia lebih dari 1,5 abad. Mari kita telusuri jejak sejarahnya. Setelah mendengar langsung dari para pelaku sejarah dan penjaganya, kita diajak untuk merenungkan lebih dalam. Apa sebenarnya inti dari warisan bernama Masjid Agung Al-Jami ini? Masjid ini didirikan pada tahun 1852 oleh Bupati Raden Aryo Wiryo Tumenggung Adinegoro. Masjid ini dibangun di atas pola tata ruang Mataram, tepat di barat alun-alun, sebagai penanda bahwa spiritualitas adalah poros peradaban. Dalam 172 tahun, ia telah menyaksikan seluruh episode modern kota Pekalongan. Masjid ini juga mempunyai 3 pilar utama sebagai penopang warisan di kota Pekalongan. Yang pertama, ia adalah situs sejarah yang aktif. Arsipnya hidup bukan hanya di dokumen, namun dalam ingatan kolektif dan tradisi yang terus berjalan. Setiap sudutnya adalah ruang kelas yang mengajarkan tentang kontinuitas. Yang kedua, ia adalah kitab arsitektur 3 dimensi. Mustaka 3 lapisnya mempunyai filosofis trilogi iman, Islam, dan ihsan. 8 pilar utamanya adalah sifat wajib dan mustahil para rasul. 9 pintunya merujuk pada Wali Songo, dan menara 27 meternya adalah penanda Isra Mi'raj. Di sini, bentuk adalah teks dan struktur adalah sermon. Yang ketiga, ia adalah monumen gotong royong lintas generasi. Dari daftar donatur tahun 1927, pembiayaan personal menara oleh Syed Hussein tahun 1933, rehabilitas mustaka pada tahun 1978, hingga renovasi besar-besaran pada tahun 2000-an, setiap era mencatat partisipasi masyarakat. Ini membuktikan bahwa kemakmuran masjid adalah kewajiban kolektif yang tak lekang waktu. Dan di antara semua catatan sejarah itu, bersemayam sebuah kejadian istimewa yang menjadi inti spiritual bangunan ini, yaitu kisah kayu glogor raksasa pada tahun 1852. Kayu itu tak terangkat oleh puluhan bahkan konon ratusan orang. Atas petunjuk Habib Ahmad Al-Atos dan 2 ulama yaitu Kiai Haji Muhammad Nur Hasan dan Kiai Haji Adam datang, dan hanya berdua dan dengan izin Allah kayu itu akhirnya terangkat. Kisah ini adalah pelajaran mendasar bahwa membangun rumah Allah dan membangun komunitas memerlukan lebih dari kekuatan massa. Ia memerlukan sanad spiritual, kepemimpinan ulama yang arif, dan keikhlasan yang menyentuh langit. Bagus ya. Ini kamu sajak sini ini lihat ini dulu ya. Denah dan masjid ya. Ya. Ini masjid kita ya. Ya. Ya, nah, pertama masjid dibuat tahun 1825. Ya. Ini loh, ya, 25 meter, 25 meter. Belum ada mustaka, belum ada menara, ya, gitu. Lalu berikutnya ini sudah saya tulis di dalam buku. Ya. Nah, bapak kena baik orang bayar mau ganti ongkos cetak. Ya.
Tuh. Ada sama wali kota. Ya, ya. Ya. Jadi masjid dibuat dulu, saya nggak tahu, ya. Saya nggak tahu, nggak ngerti. Saya usul ini dasarnya kan waktu itu tahun berapa ya? Tahun 78 tidak salah, ya. Itu Departemen Agama mengadakan lomba, kalau sekolah itu ada UKS, ya. Apa namanya, usaha kesehatan sekolah, ya. Departemen Agama mengadakan lomba kesehatan masjid. Ya. Syaratnya untuk bisa mengikuti itu harus itu punya sejarah, ya. Sejarahnya apa, dari mana, dibuat oleh siapa, ya. Nah, saya tertarik karena saya sendiri juga butuh riwayat masjid ini seperti apa, ya kan? Wong kalongan mengerti. Itu saya cari di mana letaknya. Tembok saya cari tidak ada tanda, tidak ada tulisan apa-apa, prasasti, saya tidak ketemukan. Lalu baru, ya, tidak sengaja di tahun jam ya, Jepang, Ya. Nah, jam. Itu kidulnya, ya kidulnya. Sebelah kidulnya, ini temempel, nemplok, gantung di pintu masjid. Bukan dari kayu besar, enggak, kecil ini, hanya berapa meter, berapa sentimeter ini, ya. Tipis, seperti triplek, ya, tipis, tapi bukan triplek, ya. Tulisannya kaligrafi bahasa Arab, nggak bisa Arab, ya. Tertulis di situ, tulisan ini hanya berapa senti ukurannya, 52,7 cm, ya, lebarnya 35,5 cm. Ini temempel. Alhamdulillah, ya, sekian puluh tahun, 100 tahun lebih tidak hilang, tidak jatuh, ya, nggak terambil. Saya cari ketemu ini, saya terjemahkan dan berbunyi, Bana Hadzal Masjid Almarhum Raden Aryo Wiryo Temenggung Adinegoro Al-Amir di Bandah Pekalongan Samikon Waka Nabtida Ubinaihi Yaumas Sulasa, hari Selasa Kliwon, ya, 9 Rabiul Awal sanah 1270 Hijriah, ya, min Sayyidil Aman Anam Muhammad SAW, bertepatan muafik dengan tanggal 26 Desember sanah 1852 Miladiah, ya, atau tahun Jawa 1782, ya, tahun Jawa. Ini ketemu ini tuh, saya ketemu dengan Kiai, terjemahkan ini baru pada permulaan. Oh, itu ini tahun ini, ya. Ya, itu. Nah, kemudian saya cari ketemu lagi, ya, di Pengimaman tahu, ya? Ya. Itu ada tuh ornamen yang begini, ya, itu ada tulisannya, itu bisa jadikan saja. Oh, Pengimaman ini seperti ini dibuat tahun itu, ya. Jadi nipil, ya. Lalu, ya, itu tahun 1907, ya. Lalu waktu membangun masjid, ya, orang-orang kan udah bakti. Itu
Nah, mau ngangkat istilah sekarang mulur ya. Mulur paham ya? Mulur. Ya, biar gerogol kayu untuk ke atas untuk diangkat ke masjid ke atas ini. Ya. Tinggal coba sini, tidak kuat. Sampai ikatan orang lebih tidak kuat. Ya. Lalu orang-orang pergi ke tempatnya Habib Ahmad, ya, Habib Ahmad bin Abdul Manatas, ya, Simbai Habib Bakir, ya. Hebat dah, tidak kuat, gotong tidak kuat, Habib. Terus aku undang no Kiadan, Gradiak, Saragi, dan Habib juga di sini muncul Terto, angkat sini. Lalu sampaikan itu orang-orang angkat tidak kuat bantu. Ada 3 orang yang angkat, ya, angkat. Kabeh orang sambil angkat, tongkrong ben dolo main selamat, ya, diangkat ke atas. Ke puncak ini bisa 3 orang itu, ya, ikatkan, ya. Allah, doa. Itu ya cukup ya. Kalau ya, wes salah. Kamu aku beri akan. Terima kasih ya, terima kasih. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu, apa warisan yang sesungguhnya masih hidup dan bernafas hingga hari ini? Bukan hanya bangunan tuanya, bukan hanya legenda glogornya, namun sebuah sistem nilai yang tetap relevan bahwa pusat komunitas haruslah tempat yang memadukan ilmu, ibadah, dan pelayanan. Warisan identitas bahwa Pekalongan adalah kota santri, di mana rumah ibadahnya menjadi mercusuar bukan hanya untuk sholat, namun untuk pendidikan, kesolehan, dan solidaritas sosial. Persis seperti teladan yang terkandung dalam setiap kejadian istimewa sejarahnya. Masjid Agung Al-Jami mengajarkan, warisan terkuat adalah yang tidak hanya diingat namun dihidupi, yang tidak hanya dijaga tapi diberi makna baru oleh setiap generasi.